Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Amang Rifai di Passport. Kadang barang lama atau kenangan lama tidak harus dilupakan. Makanya kita sebutnya something to remember. Dan hari ini saya ketemu dengan seseorang yang luar biasa. Halo Vivi. Mas Amang. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Masih ya. sangat sehat dan Sehat. buger. By the way, kok kita samaan ini ya bajunya ya? Iya ya. Warnanya ini Padahal nggak ada janjian loh gak ya. dikasih tahu mengandung dress codean loh ya. Chemistry iya nih loh. kayaknya. Semesta mendukung istilahnya. Mestakung ya Mas ya. Wah lucu nih seru. Iya loh matching banget loh. Hitam dan biru dan Serius, birunya juga matching biru-biru banget. ini juga ya. Oke, semoga pembicaraan kita akan semakin lancar hari Betul. ini. Banyak hal yang bisa kita kulik, kita Asik. bagikan ke teman-teman ya. Bener amin insya Allah ya. Vivi, cerita Mas Amang. dong kepo ini Apa itu, Mas? sehari-hari apa yang Vivi lakukan, apa yang Vivi kerjakan. Sehari-hari yang paling pasti itu adalah ibu rumah tangga. Oke. Ibu rumah tangga yang yang multitasking. Multitasking. Karena Kenapa begitu? Ibu itu udah pasti, cewek itu pasti multitasking. Oh iya. Kalau aku itu kodratnya. iya ya? kodrat irodatnya itu kan Iya, begitu. iya, Kalau iya. aku udah ekstra kodrat irodat karena ya jadi ibu, ya jadi semuanya. Jadi Oke. ngurusin segala macam kerjaan Oke. iya. Jadi benar-benar memaksimalkan waktu bersama anak. Karena kebetulan aku berdua aja nih sama anak aku gitu. Single mom? Benar. Oke. Berapa usia si anak? Anak aku. Oke. Jadi my daughter is 14 years. Oke. 14 tahun. Jadi lagi 14 tahun. 14 tahun itu lagi teenage ya. Masuk Gen Z ya. Gen Z dan mulai Iya. aku banget Betul, ya dan kan. Explore segala hal. Explore segala hal dan pengen menunjukkan dirinya siapa. mulai gitu kan. sama emaknya tuh mulai yang udah bukan lagi kalau dulu kan mami kalau sekarang tuh lebih udah nadanya udah kayak beda, gitu. ya. Tapi alhamdulillah kita sampai detik ini kita kompak sih ya as a partner. Tapi ya waktunya berantem gitulah. Oke. Gitu. Sekilas Vivi, apa sih yang hari ini selain benar-benar mengasuh si cantik ini, apa yang dilakukan untuk mungkin keseharian profesi atau apalah kita sebutnya, Vi? Kalau dari dulu tuh sebutanku adalah wanita panggilan ya Mas ya. Oh, sama aku juga. Iya kan? Karena harus nge-MC ke sana kemari. Iya, ini aku juga dipanggil kan wanita Iya, panggilan. betul, Jadi betul. wanita panggilan yang positif loh ya Oke. gitu. Jadi memang aku kesibukan aku sekarang itu memang lebih banyak kayak lebih di dunia belakang layar nih. Oke. Kayak voice over, MC Itu masih iklan ya. Oke. Terus MC masih ya. MC masih, cuman anehnya kalau di Malang nih masih jarang ya MC ya. Lebih banyak itu karena aku mengawali dunia MC di Bali. Jadi sampai hari ini MC Bali lebih banyak keluar kota gitu, Jakarta, oke. Bogor gitu. Oke. Nyanyi Ini nyanyi. kalau untuk reguleran udah enggak. Oke. Tapi insya Allah dalam waktu dekat ini ada impian yang sekian tahun yang akhirnya aku mau wujudin di tahun ini. Apa gitu. itu? Insya Allah aku akan rilis album Weh, keren. Solo atau band? solo, tapi yang backup aku semua adalah teman-teman band. Semua teman-teman band ya. Sebelum di Malang, di Bali kan? Iya, aku di Bali dari tahun. Jadi setelah lulus Brawijaya, jadi aku di Brawijaya itu tahun 2000. Aku kuliah dari tahun 98 Iya. sampai 2001. And then aku move ke Udayana S1-nya, jadi aku kuliah di sana lanjutin. And then habis itu aku pindah ke Jember, sempat ke Jember juga aku Mas. Jadi dari kota ke kota. Iya, aku city by city gitu kan. Terus COVID kemarin, aku kembali lagi ke Malang. Kebetulan I'm the only child, jadi aku anak tunggal. Which is mamaku juga udah nggak ada dari tahun 95. Makanya aku dari kecil udah dititipin ke Mbah nih di Malang ini gitu. Sama Uti sama Akung ya. Iya gitu. Jadi aku sama mereka nih. Jadi aku anak didikan nenek-nenek dan kakek-kakek di zaman itu. Boomers ya. Iya, sedangkan aku kan milenial ya. Oke. Kumpul sama mereka dan saat itu pekerjaanku di dunia entertainment. Jadi itu tantangan yang lumayan ini banget nih. Awal-awal 2000.
Enggak. Kalau aku nyanyi itu tahun 96 Mas. Oke, 96 ya. 96 aku udah masuk ke dunia entertain, which is saat itu penyanyi itu masih negatif banget konotasinya. Bad image. Very very bad image. Sampai aku diputusin sama pacar aku karena ibunya nggak suka punya anaknya punya pacar penyanyi. Apalagi orang penyanyi kafe. club. Kafe Night club. Dulu kan soalnya kan istilahnya kafe, kan gitu iya, kan. iya. Night club. Kalau sekarang kan kafe berjamur Kafe ya. udah kafe aja gitu Kafe kan. tuh udah berjamur banget kalau sekarang. Jadi kayak anak-anak muda sekarang tuh kayak udah bangga aja kan kalau kafe ini. Nah, orang tuanya juga ikutan banget. Udah oke. Kalau zaman itu dan kafe udah image-nya udah beda banget gitu kan. Jadi tantangan aku adalah menghadapi orang serumah, mbak aku, belum lagi lingkungan, belum lagi tetangga, belum lagi teman. Jadi image-nya adalah ini perempuan gak bener nih gitu. Padahal to be honest, karena aku dari kecil udah gak sama orang tua ya, itu benar-benar aku nyanyi untuk menghidupi diri aku. Dan kamu kan ini kan image-nya kan penyanyi kafe gitu kan. Iya, waktu itu kan masih sekolah loh Mas. SMA. Oh my god. Kelas 2 SMA. Keren loh ya. Jadi penyanyi. Kelas 2 SMA itu aku masih nge-rap. Kelas 1 apa kelas 2 itu ya lupa. Oh kelas 1 Mas. Kelas 1 aku masih nge-rap. Jadi masih, tapi udah dapet job, seneng banget tuh jobnya itu udah ke Surabaya, udah kemana gitu Mas, udah seneng banget karena udah. Ya gimana sih Mas, anak-anak SMA tuh kan lagi pengen nunjukin ini loh aku bisa gitu. Dan waktu itu kan tawaran kerjaan, ngejob, kita jadi artisnya lah ya gitu. Seru banget, padahal waktu itu kita gak mikir dibayar piro gitu, kita gak mikir waktu itu. Tapi tantangannya itu tadi ya, image ya. Dan ini relate dengan apa yang kita omongkan hari ini. Bagaimana Vivi dulu hidup dengan nenek, dengan kakek, dan tentu saja kan beda generasi dan cara mendidiknya pun beda. Sangat, ditambah lagi Mbah Kungku tuh tentara Mas. Jadi can you imagine aku tinggal dengan nenek kakek ya, terus tentara pula, dan cucunya ini kerjanya di dunia entertain. Itu luar biasa banget. Aku untungnya juga, nah mental dableknya ini bukan dablek yang jelek ya, maksudnya bandel. Cueknya. Jadi cuek karena waktu itu aku pikir aku nggak salah kok, aku cari uang dan ini dunia yang aku suka gitu. Jadi aku ternyata aku melatih itu sedini mungkin untuk berani untuk jadi diri aku sendiri. Dan itu sempat jadi tantangan aku ketika aku didik anak aku. Aku kadang pernah ada fase di mana aku seperti ingin memaksakan anakku biar bisa kayak aku. Ternyata kan gak bisa kayak gitu sekarang Mas. Dulu tuh mami tuh dulu dari kecil udah cari uang, udah gini dimarahin itu sama mbak. Yang dilakukan oleh generasi lebih tua ke generasi lebih muda. Setelah aku baca buku parenting, lihat-lihat di sosial media, nggak boleh kita kayak gitu. Kita benar-benar harus ini nih, deket sama anak-anak as a friend. Kita munculkan rasa percaya dirinya mereka karena kalau dulu zaman kita ini kayaknya generasi yang over pede ya Mas ya. Iya, berani gitu loh. Karena gini kan, aku sendiri kan X nih. X itu kan antara kelahiran tahun 64 sampai 79 ya kan. Dan aku di 73 ya kan. Ketahuan kan sekarang ya. Ketahuan deh. Mereka tuh panggilnya Om Amang gitu kan. Dan ya mungkin Vivi di antara didikan nenek dan kakek kan waktu itu yang apalagi kamu kalau nyanyi kan pasti pulangnya malam ini Vivi. Pagi Mas. Pagi ya. Soalnya waktu itu kan kalau pulang tengah malam itu kan gak pantes, anak wedok. Itu kata kakek gitu. Iya. Aku kan manut orangnya, penurut. Jadi mesisan isu aku nggak tahu itu ngomong itu antara marah atau memerintah gitu. Aku masuknya karena positif, diperintah. Jadi bener ya, pagi. Jadi aku selalu setiap pagi. Dan akhirnya Mbak Kung aku ketika udah berapa tahun kemudian, pasti Mbak Kung tuh bilangnya gini, Vivi itu yang selalu bangunin Mbak Kung tahajud. Soalnya banguninnya tuh lewat jendela Mas, udah bukan pintu. Tek. Bakung sholat gitu ya. Gitu dia bukain pintu, Bakung mandi sholat buat tahajud. Gak dimarahin ya. Gak dimarahin karena
Dan akhirnya Mbah Kung aku pun juga ngajarin aku tahajud sedini mungkin. Walaupun aku penyanyi kafe gitu Mas, ya. Mbah Kung aku selalu ngajarin aku tetap. Itu kan secara spiritualnya ya. Ya. Untuk ini kan sekali lagi Nyun Sewu Vivi kan bener-bener berdua bertiga ya sama berdua. Aku sama nenek ya. Waktu itu kan. Iya, bertiga aja dan secara spiritual beliau mengajarkan bagaimana sholat tepat waktu, bahkan tahajud juga. Untuk pendidikan yang lain atau untuk style parenting yang lain yang mereka lakukan, misalnya soal bersosialisasi atau mungkin bagaimana Vivi dalam lingkup berteman, apakah campur tangan dari dua beliau ini juga masih masuk di kamu waktu itu? Setelah aku inget-inget masa itu sebenarnya banyak momen yang sebenarnya Mbah Kungku itu nggak terlalu tahu tentang aku dengan kesibukan aku di luar. Tapi mungkin aku punya, setelah kan ini ceritanya aku ini kan baru pindah lagi ke Malang nih Mas ya. Jadi setelah sekian lama ya. Jadi aku dari pulang Malang kampung ini ya? Pulang kampung dan rumah yang aku tinggal itu kan rumah punden ya. Itu rumahku waktu aku masih kecil sama Mbah Kungku. Dan ternyata semua buku-bukuku itu masih ada dari mulai SD Mas. Termasuk buku harianku dari SD. Wah, zaman dulu kan gitu kan. Iya, jadi ada tulisan yang lebay-lebay, ada air matanya, bekasnya itu masih ada Mas semuanya. Jadi kisah-kisah dengan semua masa laluku tercatat di situ. Itu yang baca anakku Mas. Bener, harta karun itu kan. Iya. Mama lebay Mama gini. Iu, gitu. Mami alay gitu. Terus itu aku inget-inget itu ternyata ada beberapa tulisanku yang aku ingin menunjukkan. Jadi gitu. Mungkin karena aku sering diomelin ya mungkin Mas. Untungnya arah pemikiranku tuh ke arah positif. Itulah kenapa walaupun di rumah aku sering diomelin ya waktu itu, tapi aku nyemplungnya pelarianku adalah ke semua kegiatan positif. SMP contohnya, SMP aku sibuk di OSIS. Aku ketua OSIS SMP. Terus pramuka aku sampai gelar senja, sampai pramuka Garuda. Pramuka itu kan? Bangga lu Mas. Tapi sumpah Mas ya, banyak bekal pramukaku yang akhirnya ngaruh sama kehidupanku sampai hari ini. Bener. Banget gitu. Kalau sekarang kan orang waktu dipanas Mas yo. Aduh, mainnya panas gitu. Istilahnya sekarang itu kan bukan persami ya. Perjusa ya, Jumat Sabtu. Tapi juga tetap mamanya datang jenguk, kasih makanan. Dan pakai kasur, tendanya udah jadi. Beda ya. Beda Mas. Gap inilah yang sering aku bicarakan ke teman-teman, termasuk mungkin hari ini sama Vivi. Relate sama aku. Aku kan dulu punya bapak tentara juga. Nah kan. Punya bapak tentara. Gak jauh-jauh lah ya didikannya ya. Iya, beliau udah pensiun ya. Pensiun dini. Pensiun dini dan akhirnya berwira swasta. Dan aku 12 bersaudara. Wow. Dan aku nomor 10 punya adik 2, ya kan? Dan orang lama kan. Nah, dan kakak-kakakku yang dari pas atas tingkatku sampai 5 ke atas itu cerita dulu bapak itu ampun, kalau pulang misalnya nilainya jelek udah main fisik nih. Iya loh. Sabuk itu orang katanya zaman kan, dulu itu popper itu kan kalau ya. marah tuh pakai sabuk rempelnya ya kan. Seperti itu. Tapi untungnya karena aku nih hitungannya cucu ya. Nah, akhirnya nggak Mbah sesegitunya. Kung Bautiku tuh nggak seperti itu. Tapi kalau bule-buleku, mamaku, itu cerita mereka adalah betul sama yang diceritakan kakakku bilang, udah zamanmu udah enak. Mungkin ayah udah kalem ya karena udah pensiun ya, dan memilih untuk berbisnis ya, dan dari lebih matang juga kalau orang bisnis kan ada kenyamanan finansial juga kali ya Mas ya. Waktu itu generasi kakakku ke atas itu cerita bahwa memang struggle banget waktu itu. Nah justru pas kakakku lahir itu awal-awal bapakku berbisnis. Jadi sepertinya kakakku ini kata orang anak yang membawa rezeki gitu kan. Seperti itu. Dan aku jadi ngerti bahwasanya ceritanya kakak-kakak itu keras banget waktu itu didikan bapak. Tapi setelah aku merasakan bagaimana
seorang bapak ya, beliau benar-benar family man. Dia benar-benar sangat melindungi keluarganya. Apalagi kalau gesturnya ya, kita kan sering nih kalau keluar sama orang tua itu bareng ya, naik beca itu dia saya menyilangkan tangannya, misalnya kita duduk di kiri, benar-benar masa terus ngobrol. Pada saat aku udah mulai besar, mulai remaja juga dia nanya, kamu merokok tidak? Jadi benar-benar ngobrol, open. Seperti itu yang aku dapatkan waktu sama bapak seperti itu. Dan mungkin bisa jadi karena Vivi kan dengan nenek dan kakek ya, dan nenek dan kakek, dan waktu itu kan karena mamaku meninggal, betul. Jadi aku dititipin ke beliau seperti itu. Dan tentunya untuk hari ini kan kita tahu bahwasanya kita ini di zaman yang serba digital. Teknologi ini benar-benar sangat memanjakan generasi anak-anak kita sekarang. Saya punya anak-anak yang generasi Z dan juga generasi Alpha. Yang pertama juga sekarang sudah menikah, terus ada yang masih kuliah dan mau lulus, dan yang ketiga itu insya Allah ini mau masuk kuliah juga. Yang terakhir baru kelas 6 menuju SMP. Dan tentu saja kita juga punya perbedaan ini Vi, cara mendidik, cara pikir, terus stylenya juga udah pasti beda ya Mas. Beda. Itu gimana nyambunginnya ya? Benar, banyak loh, soalnya Mas tuh 4 kan, aku bener. 1 aja udah kadang aku udah pusing gitu. Kadang aku sering bilang juga bahwa di antara generasi ke generasi, khususnya Z sama milenial dan X itu ada missing link, ada rantai yang hilang. Bagaimana mereka itu mungkin karena kita itu waktu X itu kita itu hidup mungkin struggle ya, mungkin ayah lagi-lagi merintisnya, mungkin sering ditinggal, dan mungkin pada saat kita remaja juga ingin aku nanti sukses, aku ingin anak-anakku tidak seperti aku. Dan memang benar ya Mas ya, waktu itu selalu ada perasaan kayak seperti itu. Aku akan tunjukin ya, aku akan tunjukin, kan? Tapi lebih ke positif. Betul. Gitu. Someday anak-anakku jangan deh yang mungkin yang struggle aku gitu kan. Ini aku disclaimer ya. Ini pandangan aku secara pribadi sebagai orang tua. Mungkin ya ada kesalahan didik ya. Jadi apa-apa kan semuanya sekarang serba lengkap. Terfasilitasi dengan baik. Dan generasi Z ini benar-benar kalau kita ngomong ya, kalian ini di zaman dimana era semua hal yang kamu butuhkan tuh ada di depan mata. Iya, ada dan gampang. Ya Mas. Ingat gak? Mas kan dulu radio ya? Iya, saya di radio. Kita itu di zaman radio, sama nggak ya tahun kita? Insya Allah yang sama. Masih pakai kaset. Betul. Bener nggak sih Mas? Tip radionya kayak gini. Bener, dan buat muterin counter aja kita pakai gitu boxy, kan nggak sih? Terus muternya harus gini. Gitu kan? Itu wah luar biasa banget loh Mas. Otak, mata, telinga, tangan, serius. Karena kita harus decknya itu banyak. Bener. Kan. Kalau kita siaran waktu itu kan masih belum ada operator ya. Jadi kita ngoperate sendiri, pakai naikin mixer sendiri terus play kaset ya, kadang ada CD udah luar biasa. Bener. Bahkan kalau chart itu aku inget banget karena aku juga sempat produksi juga ya. Itu tuh sampai kita karena mau itu kasetnya kita puter gitu ya. Seperti itu kan. Dan kita harus benar-benar kalau pingin nyocokin ya nyoba lagu ya kan, terus biar intronya itu tepat kan, kita hitungannya bener gitu, iya sama bener. Nah ini nih kalau orang di era yang sama tuh nyambung gitu. Dan itu yang tidak anak-anak Z ini dapatkan. Mereka soalnya anak-anak tik Mas ya. Semuanya sebuah digital dan semua bisa di setting, nggak usah play apapun, mereka udah tinggal gini aja. Counter turun, mereka udah tinggal slide up gitu aja ya. Itu yang mungkin membedakan ya. Sebelum lebih lanjut, kita minum dulu ya. Oh boleh dong. Nah ini teman-teman kita ini ada di House of Candu studio kita, dan ini adalah Zuka Kreatif dari podcast yang kita buat ini dalam naungan Zuka Kreatif. Jadi kalau nanti Vivi datang sama teman-teman nongkrongnya di sini. Harus pasti insya Allah ya. Kita tos dulu ya. Yeay. Mari kita coba kopinya di tempat ini. Enak banget. Dari Zuka Kreatif. Yummy. Thank you. Nah, Vivi, lanjut lagi ya.
Om Amang apa Mas Amang ya? Boleh, kita karena hampir kita masih ya. setengah ini ya, tetangga nih kan. Kalau yang lain-lain panggilnya Om Amang. Kalau manggil aku jangan Om ya, jangan tante ya, kakak. Nah, ini yang akhirnya dalam cara kita membesarkan anak-anak itu kan mungkin beda dengan waktu kita dibesarkan orang tua kita. Nah, apalagi Vivi single mom. Apa yang harus sekarang mungkin kamu lakukan kepada anakmu? Tantangan yang paling berat itu sebenarnya adalah ya, relate dengan teman-teman yang mungkin yang sama punya. Mungkin kita punya case yang sama gitu. Case samanya adalah ini Mas, bagaimana kita bisa benar-benar mengkontrol emosi. Oke, yang pertama itu. Apalagi perempuan dengan banyaknya kesibukan dan tekanan ina inu ya. Apalagi as a single mom kayak gini kan, itu urusan ini belum beres, harus ngelesain yang ini, harus yang ini, belum lagi yang anak. Alhamdulillah dari dulu nih, dari sebelum single, aku udah ngajarin anak aku untuk mandiri. Jadi memang dari dulu aku membiasakan diri untuk gak terlalu manjain. Jadi segala sesuatu aku sudah percayakan sedini mungkin dia bisa. Jadi misalkan kayak urusan kerjain PR, makan. Jadi aku prepare, persiapan dia, aku nyiapin, dia makan, mau berantakan, mau belepotan, aku harus kerja keras untuk bisa bayar pembantu. Karena mau nggak mau pendelegasian untuk seorang wanita pekerja atau orang tua yang bekerja, buat aku itu harus. Kalau misalkan dibilang, waduh, gaji segini kok wes golek IRT gitu. Nah, itulah tantangan buat kami. Aku selalu mengajak ke semua teman-teman aku ya. Kita harus ngoyo kerja. Maksudnya ya kita harus kerja lebih giat lagi, ekstra demi kesehatan mental kita. Karena di luaran sana, ini opini aku ya. Jadi disclaimer ya. Karena apa? Karena buat aku kesehatan mental itu nomor 1. Jadi buat aku jangan sampai ada kayak yang aku stres gara-gara ngurusin anak. Itu harusnya dihindari. Hindari jangan sampai stres. Toh kita harus punya me time kan. Nah, itulah kenapa ayo kerjanya lebih ekstra lagi untuk kita bisa bagi rejeki, which is bagi rejeki itu adalah pendelegasian pekerjaan kita yang lain. Contoh, agar waktu kita quality time sama anak itu benar-benar bisa intimate. Jadi bukan waktu yang, karena kita kan sibuk kerja nih Mas, apalagi di Bali tuh kan aku pagi jam 6 tuh siaran, jam pagi siaran. Otomatis aku berangkat udah harus jam 5. Jam 5-an kan, setengah 5. Si kecil baru bangun. Belum bangun malah ya kan? Aku harus pergi. Habis itu aku langsung lanjut kuliah. Habis itu aku nge-MC dan lain sebagainya. Seperti itu kehidupanku dulu. Jadi ketika aku pulang, aku maunya quality time sama anak. Jadi bukan untuk cuci baju, bukan untuk cuci piring, bukan untuk bersih-bersih. Mental membersamai dia. Gitu ya. Jadi benar-benar ketika saya pulang adalah waktu saya untuk anak. Jadi urusan rumah itu sudah saya delegasikan. Itulah kenapa kami waktu itu berdua sama-sama bekerja untuk itu gitu. Jadi biar kita sehat mental gitu Mas. Dan terus terang kan, tantangan kita sekarang kan di era digital ini kan banyak toh Vivi. Anak-anak yang sekarang tidak pernah lepas dari gadget. Ada nggak sih screen time yang waktu layar yang memang kamu batasi buat anak? Itu dulu sebelum COVID Mas. Ketika sebelum COVID sangat disiplin sekali waktu itu kan dia masih SD juga ya anak aku ya. Jadi boleh megang handphone itu Jumat, Sabtu, Minggu. Hanya itu aja. Dan itu SD dia ya? SD. Dan itu worth it banget. Dan memang mereka harus daring kan? Karena COVID. Iya, karena COVID kan harus mau nggak daring, mau harus tiap hari megang handphone. Dan waktu itu tantangan paling gede aku adalah ketika dia mulai bebas berkomunikasi dengan teman-temannya secara tidak terkendali. Betul, kadang di WhatsApp grup mereka. Dan waktu itu anak-anak kecil tuh kaget loh Mas. Untungnya anak aku ini orangnya open. Itulah kenapa kita harus sangat dekat ya sama anak. Apalagi kami sama-sama perempuan. Jadi saya selalu, walaupun kita juga sering berantem ya, tapi kita selalu gini.
kita tuh sahabat loh gitu. Jadi kalau pas sayanya juga lagi diem nggak mau ngomong, pasti anak saya juga yang remind. Katanya kita sahabat. Cerita, mami harus cerita. Kenapa gitu. Saya tuh sempat lihat nih handphonenya teman sekelasnya nih mas, which is waktu itu masih kelas 4 SD, 4 ke 5 gitu. Kan istilah-istilah chat anak sekarang tuh kan kita banyak nggak ngerti ya. Iya betul banget. Pap dong gitu. Aku nggak ngerti papa bikin opo. Terus apa ini dek? Mami astagfirullah mi, itu loh mi, cerita dia. Ya otomatis ya, saya harus juga, kan? Iya shock, tapi nggak boleh kita marah. Itu loh tadi yang saya bilang, ngontrol emosi itu yang harus benar-benar banget kita harus atur sekarang. Walaupun saya pun juga kadang overreact juga mas, tapi ternyata ngontrol emosi itu sangat penting. Apalagi kalau sekarang nih kan anak-anak zaman sekarang karena memang terbiasa komunikasinya lewat online, jadi mereka tuh insecure untuk ketemu orang. Dan ini yang akhirnya membuat generasi kita terdahulu khususnya merasa bahwa anak-anak sekarang itu kok cuek banget ya, kok nggak ada adabnya. Nah itu yang kami khawatirkan. Itu yang masih PR sampai hari ini. Apalagi dulu zaman kita kalau orang tua, ada orang tua kita tuh selalu salim, ya kan, ada tamunya siapa kita salim, jalan lewat mana aja kita pasti pamit, nunduk. Iya nggak sih mas? Enggak. Anak sekarang itu serius. Terus kalau disuruh salim harus, deh itu loh om ini datang, tante ini datang. Kalau dulu baru dia beranjak setelah diperintah. Apalagi saya dulu tinggal sama mbah, kalau ada dayonya mbah gitu kan pasti Mbak Uti mau dibuatin unjukan apa, itu sudah otomatis ya. Kalau sekarang ini kita, nah itu yang saya didik anak saya dari dulu tuh bisa melayani. Dan gitu. Itu PR semua parent, benar. Iya. Semua orang tua memiliki PR yang sama seperti itu. Iya, dan itu nggak gampang mas. Makanya kalau dan lagi ini juga ya PR juga buat kita, buat saya juga waktu itu adalah mungkin terlalu sering gini. Zaman mami dulu, nah ternyata anak itu nggak bisa digituin, nggak bisa dibanding-bandingkan, itu mereka nggak mau. Dan sampai akhirnya muncul kalimat dari mulut anak saya adalah, itu kan zaman mami, zaman aku nggak bisa kayak gitu. Kalau nggak gini, ya itu kan dia, bukan aku. Relate, itu aku punya pengalaman juga seperti itu. Anak-anak juga seperti itu. Utinya bilang apa, itu kan zamannya Uti. Iya sekarang ya. Dan kan? Kalau dulu anak-anak zaman era-era kita dulu ya, didikan kekerasan itu kita bisa nerima ya mas ya. Di sekolah aja dicubit, dicewer itu kita bisa nerima. Sekarang kan udah isu, dilaporin. Nah, itu pengalaman banget. Orang tuanya ikut marah juga. Benar. Nah itu tadi, makanya kenapa kadang aku ini tafsiranku saja bahwasanya anak-anak ini adalah produk dari kita yang generasi X dan milenial yang dulunya mengalami hal-hal yang struggle itu. Makanya jangan sampai dia terjadi sama anak-anakku. Akhirnya sepertinya kita memanjakan. Sepertinya lo ya, entah ini benar atau salah, tapi itu yang aku tangkap selama ini. Seperti itu. Kita memanjakan tuh juga bisa jadi karena zamannya mas. Memang semuanya sudah ada, sudah tersedia. Dan akhirnya kita pun juga terbiasa juga kan lambat laun dengan perilaku mereka. Beda banget dengan kita dulu kan. Zaman kita itu kan masih mengenal unggah-ungguh, terus mengenal mitos. Ojo lungguh ngarepe lawang, engko jodone atuh. Mitos-mitos itu masih berlaku nggak sih hari ini? Itu disangkal semua sama anak aku, mas. Ketika aku memasukkan mitos-mitos itu, contoh nih makan ayam, jangan dimakan loh brutonya gitu. Udah bisa jawab anaknya, alah bilang aja mami mau ngambil yang empuk kan, ini kan enak gitu. Kalau dulu kan kita nggak berani ya mas ya. Mitos kan, kita masih nemu kan mitos-mitos seperti itu kan. Kalau potong kuku itu jangan nggak boleh malam. Gitu. Terus kalau anak-anak itu maghrib lawang kudu ditutup kabeh, semua ditutup. Apa sih hubungannya, kenapa sih? Pasti gitu. Agak banyak-banyak nggak masuk akal gitu menurut mereka. Mereka benar-benar logik ya. Jadi tidak lagi mitos itu buat mereka. Kalau nyapu harus bersih, kalau nggak nanti bojomu brewok gitu. Kan. Itu kan
Itu mitos banget dan akhirnya juga dikiles juga kan kalau kita menangnya gitu. Benar juga anak-anak kita udah logik yang mereka sampaikan tuh benar-benar logika gitu kan. Benar. Dan sekali lagi ini masih banyak hal-hal yang bertentangan antar gap generasi. Sekali lagi tugas kita teman-teman semua ya, orang tua, mungkin pembimbing, guru, dosen, dan saya juga berkecimpung di dunia anak-anak Gen Z sekarang ya, dan saya juga akhirnya bisa kita yang beradaptasi dengan mereka, bukan mereka yang beradaptasi dengan kita, karena ya kalau kita baper ya terus akhirnya juga nggak nyambung dengan mereka, malah nggak bisa merangkul mereka. Benar Mas. Seperti itu kan? Betul. Makanya memang tugas kita adalah gimana caranya kita bisa ngeblend dan harus meletakkan ego sebagai orang tua ini loh. Karena kan kadang tetap lah ya, aku ini bapakmu, aku ini ibumu. Jadi yang hal-hal seperti itu memang itu tetap perlu ya agar anak itu punya rasa hormat sama orang tua. Artinya bentuk parenting lama itu kan masih dibawa. Karena kita masih adat ketimuran ini Mas ya. Benar. Adat ketimuran ini karena apalagi kita ini kan tinggal di Jawa ya. Kalau saya tuh selalu sambil ngobrol. Jadi nggak langsung misal nih Mas lagi jalan. Kebetulan di rumah yang lama itu kan dekat sekali dengan rumah-rumah tetangga gitu. Saya ngeliat anak saya tuh cuek nggak nyapa, itu saya pasti akan ingatkan, tapi nggak langsung saat itu. Kamu tuh mau nyapa tuh loh, disapa. Nggak. Jadi pas lagi ngafe, pas makan, Cia, kenapa sih Cia tadi kok nggak nyapa? Hah, emang ada? Jadi ternyata memang dia nggak ngelihat. Kalau ada pasti aku nyapa kok. Kadang fokusnya ya ke gadget itu tadi. Kalau tuh nggak megang gadget, itu pikirannya nggak tahu. Udah kemana-mana. Jadi kurang peka sama ini loh Mas. Betul. Lingkungan, iya. Dan karena memang sekali lagi aku juga pernah baca beberapa literasi. Anak sekarang tuh nggak mau diomongin, tapi diajak ngomong. Ayo ngobrol. Iya kan. Ya as a friend seperti yang kamu lakukan ya kan. Seperti itu. Jadi beda banget dengan kita dulu. Terus kalau anak aku ini Mas, emaknya ini kan suka nongkrong ya. Karena buat aku networking itu penting. Dan kan kalau anak aku dia lebih suka di rumah. Jadi agak-agak beda ini nih, beda sekte kalau aku bilang sama dia. Ya udah mami nongkrong aja sana. Betul. Jadi di rumah aja. Padahal maksud aku dengan aku ajak dia bertemu teman-teman itu dia akan punya pergaulan yang luas, akan melihat. Tapi ternyata waktu pernah aku bawa pun, akunya nggak nyaman lihat anak aku karena handphonean aja. Karena kayak nggak sopan gitu kan. Iya, jadi kayak dan itu semua terjadi pada semua anak. Jadi makanya kenapa kalau orang tua yang lingkupnya itu saja, mereka akan baper. Tapi kalau kita lebih banyak bertemu dengan orang-orang yang mungkin mengajak anaknya, ternyata sama. Iya benar. Mereka juga setelah kita ngumpul nih para orang tua, ceritanya sama. Case-nya sama. Anakku gitu. Anakku. Tiba-tiba kita nggak perlu baper. Benar. Memang udah era dan karakter mereka itu seperti itu. Bahkan kan mereka juga, kalau aku bilang dari narasumber yang kemarin, yang Gen Z itu ya kadang anak Gen Z udah validasi dirinya, aku ini introvert loh. Iya benar. Gitu. Jadi aku nggak perlu ketemu orang, Nah padahal sekali lagi kalau aku bilang bahwa introvert mungkin bukan pilihan, tapi kalau kamu memilih untuk ngobrol ataupun tidak, itu baru pilihan. Iya betul. Iya kan? Sama halnya dengan kayak aktivitas di sekolah ya Mas ya. Kalau zaman kita dulu tuh kan terpilih aktif dalam satu organisasi atau ada hobi kita yang tersalurkan, kita tuh seneng banget kan, ada rasa kayak wah aku punya wadah nih. Kalau anak sekarang itu dia terlibat, dia nggak nyaman sedikit baper, ditinggal dan narik diri. Contoh kayak OSIS nih ya. Kebetulan aku dari dulu walaupun bau timbah kungku tuh banyak nggak ngerti kehidupan dan aktivitiku di luar sana. Mereka hanya tahu Vivi tuh sukanya pergi gitu. Mereka nggak ngerti kalau aku nih ketua OSIS SMP, SMA juga aku ketua OSIS, aku juga pramuka dan segala macam. Mereka hanya ngelihat kesibukan aku adalah Vivi nggak betah di rumah, Vivi tuh orangnya pergi.
Vivi temannya banyak, soalnya setiap datang ke rumah selalu bawa berbagai macam teman-teman. Betul. Nah, anak aku ketika kemarin terpilih OSIS seneng dong Mas. Wah, ternyata ada penerusnya gitu. Ternyata ada tugas yang menurut aku itu masih receh ya. Itu buat dia udah yang apaan sih gini, pembodohan. Ya kan nggak apa-apa deh, yang penting enggak. Sampai akhirnya aku inget banget itu. Lagi mulai ospek apa sih mereka mau ada murid baru gitu ya, kayak ospek gitu ya. Aku lagi ajak dia liburan nih ke Jakarta. Saya nanya anak-anak OSIS harus kumpul kapan biar kita cepet biar mami atur pulangnya. Udahlah Mi, kayaknya aku harus memutuskan sesuatu deh. Lo apa? Aku keluarnya dari OSIS. Loh, hanya karena liburan terus dia mau keluar. Lu jangan deh, OSIS itu sesuatu yang saya cerita nih pengalaman. Kita bandingin lagi kan dengan diri kita sendiri. Itu OSIS zaman mami. Sekarang loh, buktinya buat baju bayar. Jadi anak OSIS bayar. Itu saya mikir, zamanku kok enggak ya? Iya kan, beda gitu, banget. Beda. Kan? Terus lagi ada hal-hal yang akhirnya kita berantem, Mas, gara-gara OSIS nih. Sampai akhirnya saya nggak tahu dia sibuk aja chat. Terus dia bilang gini, Mami, sorry ya, boleh kan aku udah besar kan, aku udah boleh ngambil keputusan sendiri kan? Kenapa? Aku sudah memutuskan aku keluar dari OSIS. Iya kan? Mereka sudah punya keputusan. Iya, yang belum tentu itu benar. Tapi gimana lagi ya? Iya, kadang ya pengalaman sih ada juga. Iya, dan mereka masa-masa gini loh Mas. Aku tuh udah capek sekolah. Dan parent ini nggak dialami Anda aja loh. Semua orang tua seperti itu. Aku udah capek. Maunya aku pulang langsung pulang. Ini rapat itu. Udah gitu pulang jam 3. Bilang katanya rapat jam 3 lebih 10. Sampai jam 4 gak mulai rapat. Aku capek nunggu. Mami mau aku gak ngerjain tugas. Mami mau nilai aku jelek. Jadi malah yang kayak gitu. Terus saya tuh inget-inget, kita dulu juga kayaknya kayak juga gitu, sibuk banget ya kayak gitu. Tapi kok ya bisa aja ya Mas ya gitu kan. Ya zamannya ini udah beda. Kalau gak mau disebut generasi strawberry, karena kenyataannya juga seperti itu. Iya benar. Tapi juga tidak semua seperti itu, ya kan. Ada juga yang mereka yang tangguh, iya gitu kan, benar, yang mampu menyelesaikan apapun yang ditugaskan untuk betul. dia. Dan itu jadi tantangan juga buat kita orang tua yang mungkin dulunya kita adalah seorang aktivis dan segala macam. Terus tiba-tiba kita bilang dong ke anak kita, itu loh buktinya anaknya si tante itu bisa. Nah. Ya itu kan dia, bukan aku. Ya inilah aku kayak gini. Juga nggak mau banding lagi gitu. Sulit ya. Benar. PR ya. PR banget ini, dan tadi kan Vivi juga sempat ngomong bahwasanya membersamai anak itu kan benar-benar hal yang memang harus dilakukan oleh setiap orang tua. Tapi kadang diri kita sendiri, Vivi juga bilang, kita juga butuh self care. Kita harus peduli juga dengan bener, diri kita. Makanya, itu utama banget itu Mas. Akhirnya Vivi kan ambil ART untuk bisa bantuin semuanya. Nah ini mungkin yang Vivi udah alami nih, mungkin ada sih nggak tips yang mungkin dibagikan kepada parents juga yang di rumah yang mungkin sekiranya mengalami hal yang seperti ini. Kepedulian dengan diri sendiri khususnya, di samping kita juga wajib untuk membersamai anak-anak kita. Kalimat ini tuh kalimat yang aku dapat dari sahabat aku ya. Yang dia selalu remind aku ketika saat itu aku terlalu sibuk dengan orang lain, terlalu sibuk untuk ngurusin orang lain. Kalimatnya adalah dia bilang ini, love yourself first. Then you can do anything as well. Kalimat itu buat aku awalnya kayak, ya jelas lah aku cinta sama diri aku, masa enggak. Nah itu yang kita sering denial. Pada akhirnya ternyata kita tuh lebih, saya cerita saya ya, saya tuh lebih, dulu saya adalah orang yang lebih mendahulukan keinginan orang lain daripada saya. Believe it or not, ketika dulu nih saya di Bali lagi jaya-jayanya lah ya, MC hampir tiap hari, radio aku prime time, and then macam-macam lah, aku ada IO juga ya kan. Tapi nggak pernah lah aku ke salon Mas, jarang. Ke salonnya itu paling cuman waktunya ngecat rambut, potong. Jadi nggak pernah ada event yang dibutuhkan. Nggak pernah dong aku pijit.
Gak pernah aku manjain diri sendiri ya. Berlibur kemana gitu. Kalau tuh aku harus keluar negeri atau keluar kota itu adalah kerjaan juga. Jadi gak ada liburan, kerja aja Mas. Ternyata ya itu tadi, waktu sama anak ngobrol heart to heart tuh jadi kurang. Terus akhirnya jadi ngerasa kalau aku tuh aduh capek banget loh, aku tuh kerja. Jadi kayak gak ada fun ya. Iya. Padahal kalau kita mau ngelakuin prinsip hidup yang fun, simple, and then magical will come to your life gitu. Kan kita harus serahin semuanya ke Allah ya. Makanya ya itu juga pro kontra sih Mas, opini aku tentang ya kita mau gak mau harus pendelegasian ke orang. Kadang kan kita mikirnya kan, toh aku masih bisa kok ngatur waktuku. Ya lah iso ya ojo sambat gitu. Terus kalau misalkan nongki nih, quality time seumuran kayak kita ini kan udah semakin, bukannya nggak punya teman banyak, teman kita banyak. Kita memilih. Iya, tapi kenyamanan untuk duduk ngobrol orangnya akan semakin dikit ya kan, picky banget ya kita pada akhirnya. Betul. Itu perlu banget Mas waktu untuk ngobrol, waktu cuman sekedar gitu. Jadi itu bentuk salah satu self care. Iya, itu refreshing kita. Kalau saya jujur aja refreshing aku tuh nyetir Mas. Aku orang yang suka nyetir, ke Bali aku nyetir sendiri, ke Jakarta aku juga nyetir. Jadi aku suka nyetir karena nyetir itu sambil punya waktu buat ngobrol sama diri aku gitu. Dan akhirnya anak aku memang ngelihat bahwa ibunya ini jagoan. Gitu. Makanya aku berusaha untuk ngajarin ke anakku dengan telling first, showing then, and then let's try together and do it. Gitu. Luar biasa. Jadi hal ini yang lu bagi ke teman-teman semuanya ya kan. Mudah-mudahan ini ya, maksudnya bisa diaplikasikan sama teman-teman juga gitu. Jadi sekali lagi semua kok ngalamin ya kan. Iya. Dan kalau kita ngomong keluarga modern nih, di dinamika keluarga modern, mungkin era milenial sudah lewat nih kan. Ada beberapa Gen Z yang sudah menikah nih. Nah ini kan mungkin pola asuh, terus pola didik anak itu kan juga pasti berbeda toh. Vivi dengan mungkin yang sudah kita alamin ya kan. Mungkin ada nggak yang Vivi sempat capture dari teman atau sahabat tentang bagaimana mereka keluarga modern ini melakukan parenting kepada anak-anaknya? Aku ada ngeliat nih ya, salah satu orang dekat ya saat ini sama aku, dia adalah keluarga kecil yang masih muda-muda semua. Yang pada akhirnya memang dia lebih nyaman karena memang dia gen apa ya? Gen Z ya. Bisa. Jadi mereka itu karena sekarang eranya kan era digital ya. Jadi dia kelahiran 95 kayak anak kan 98 itu kan udah menikah nih. Tetap kerja tapi dari rumah. Entah itu bikin konten atau review something sambil jagain anak. Jadi akhirnya dia punya waktu yang sangat banyak untuk bisa ngobrol sama anaknya. Dan makanya tipe-tipe parenting yang seperti ini, dia merasa nggak perlu pembantu, nggak perlu orang lain. Aku bisa ngelakuin semua karena aku di rumah. Mereka sudah ada di rumah. Jadi saat. Waktu kerjanya dia adalah ketika anak tidur, bikin konten, bikin apa gitu dan lain sebagainya. Tapi gitu kan. setelah aku lihat lagi adalah yang membuat balance nih biar nggak stres adalah ada momen dimana anak dititipin ke saudara, dia quality time sama suaminya. Nah, aku rasa sih itu juga salah satu way out. Way out untuk satu membangun intimate dengan suami, dengan pasangan, ya kan. Terus membangun relasi yang baik. Itulah kenapa kita tetap harus baik dengan keluarga, teman, karena bukannya, kalau saya bukan aliran yang anak kok dititip-titipin. Kembali lagi pendelegasian. Serius. Karena saya orangnya selalu berprinsip gini. Setiap hari saya titipkan anak saya ke Allah. Jadi biar Allah yang mengatur tangan siapa yang menjamah anak saya untuk anak saya bisa terjaga gitu. Jadi saya rasa itu demi kesehatan mental, Mas. Dan itu bagian dari berbagi tanggung jawab juga kan. Artinya kan delegasi yang kita berikan toh juga kepada orang-orang yang kita percaya. Misalnya dengan neneknya, om atau tantenya, kakak, ya kan. Dan itu benar-benar yang Vivi bilang tadi bahwasanya sometimes
pasangan itu juga butuh me time berdua. Mereka bisa lebih intim, ngobrol lebih enak. Dan juga ada beberapa permasalahan yang bisa mereka selesaikan dengan cara itu. Dan menghindari konflik yang zaman now lagi happening kan. Terlalu sibuk ngurusin anak, terlalu sibuk bilangnya adalah aku nih babu di rumah. Nah yang kayak gitu itu kan berarti blaming, validasi pada dirinya. Kan? Padahal kan sebenarnya ya itu tugas seorang ibu yang memang harus semuanya. Kalau memang lu nggak mau nyuci, nggak mau capek, laundry, gitu kan. Dan itu kan masuk dalam kategori bagaimana sefrustasi itu seorang orang tua ya, ibu ataupun bapak ya. Dan ini adalah hal yang memang harus dihadapin. Makanya kenapa seperti yang Vivi sudah bilang, pendelegasian, terus waktu berdua dengan pasangan, dan komunikasi itu masih yang paling penting. Bentuk dari bagaimana kita menyelesaikan frustasi itu sendiri. Komunikasi itu aku rasa yang jadi poin utama juga ya, baik itu ke pasangan, ke anak, ke orang tua, ke keluarga, ke relatif, network kita. Komunikasi itu memang yang harus kita jaga dengan baik. Itu cara jitu ya. Komunikasi itu memang segalanya. Bagaimana kita bisa menyampaikan unek-unek, tidak jari wong Jawa mendol mburi, bedodok kalau orang Jawa. Terus sama ini ada momen di mana yang kita harus sepakat untuk naruh handphone bersama serumah. Ya itu tadi kan screen time itu kan ada waktunya. Kadang beberapa orang tua itu memperlakukan 7-9, artinya jam 7 sampai jam 9 itu full handphone ditaruh. Mungkin bisa nonton TV bareng, ngobrol makan malam. Ya kan. Boleh nanti jam 9 sekiranya kan biasanya kita mau tidur kan biasanya scroll gitu kan. Sekilas aja mungkin setengah jam baru tidur kan, seperti itu. Nah itu juga yang perlu memang juga mungkin dibiasakan. Oke, seperti itu ya. Sama ini Mas, yang mungkin orang tua yang era-era kayak kita ini ya, generasi seperti kita, itu mungkin kita harus legowo untuk mau minta maaf. Kadang-kadang sama anak itu kita karena kita ngerasa masih ini ada gengsi ya. Iya, tetap kita harus minta maaf. Let's say misalkan urusan handphone nih, ada waktunya kita yang mainan handphone, anak ngajak ngomong, and then kita nggak ngeh gitu dia ngomong apa, dan dia akhirnya males. Masih bagus anak kita mau protes. Kalau anak yang mutungan, diem langsung itu, udah nggak merubah tahu kita konsep. Benar. Itulah kenapa saya pun juga belajar banyak dengan anak saya itu untuk minta maaf. Walaupun saya tuh orangnya juga ini banget juga ya, jadi namanya juga orang tua. Dan namanya juga manusia, ya kan. Ada kan faktor kadang kita tuh merasa lelah banget capek, Mas, betul. Apalagi kita merangkap semuanya loh ini ya. Lu yang kamu lakukan apa itu, Vi? Biasanya untuk hal seperti itu? Nangis lah. Nangis ya, lapor sama yang di atas ya. Bahkan saya orangnya nggak malu loh buat nangis ke anak. Saya pernah berapa kali itu saya nangisnya ke anak. Bahkan saya juga minta peluk ke anak. Karena saya bilang sama anak saya adalah gini, I only have you now. And then kalau kita nggak solid, kalau kita nggak kompak, solid. Gak suka. Kalau kita nggak kompak, terus kita mau kayak gimana? Kita nih tinggal berdua deh, gitu. Itu yang akhirnya dia, kalimat itu tuh yang selalu membuat dia tuh back on track. Itu bonding kalian berdua. Iya. Sampai kadang pernah saya sampai yang capek. Saya tuh pernah Mas ya, namanya juga ya, bagaimanapun juga kita ini manusia ya, wanita tuh kan lemah-lemahnya manusia katanya ya. Kan kita diciptakan dari tulang rusuk. Rusuk ya siapa Mbok? Akhirnya jadi tulang punggung gitu. Iya, tulang belulang ini yang ada. Jadi akhirnya ya saya bilang itu tadi, kembali lagi, kita best friend loh. So kalau itu bukti saya adalah untuk memberi contoh juga. Pengalaman yang sudah kamu lakukan. Iya, saya juga bilang sama anak saya, kalau Ciara juga ada di titik lelah, di titik kamu punya mami gitu. Jadi itulah tadi kan saya bilang, I tell first.
and then show next. Ya, and then let's try together and just do it. Okay. Gitu. Saya selalu bilang itu ke Ciara. Jadi saya nunjukin dulu. Jadi saya nggak malu, Mas. Awalnya dulu ya nangisnya sampai membek dewe, madep tembok, menempel gitu. Tapi karena generasi bukan itu kan. Iya. Tapi sekarang karena anak saya udah gede, dia pun juga orang yang perasa juga. Jadi dia malah menuntut saya untuk cerita, katanya best friend. Akhirnya ya ketika saya cerita, saya nangis ya, saya peluk dia. Luar biasa. Next dia juga pasti akan yang benar-benar itu. bisa kita bagikan malam hari ini ya. Buat teman-teman yang mungkin nonton, kalian nggak sendiri kok. Parents, tenang, semua terjadi pada makhluk saja yang namanya orang tua. Iya. You are not alone, guys. Vivi, sebelum kita ngobrol untuk yang mungkin ini sesi terakhir, kita minum dulu ya. Iya yuk. Biar enak ini kan. Biar nggak seret. Tos lagi dong kita. Tos lagi ya kan. Enak banget ini. Ini kebetulan Americano ya pilih. Ini yang klasik. Apalagi gerah-gerah kayak gini butuh yang dingin kayak gini. Iya Mas Amang. Seandainya Cia, ya Ciara hari ini menonton acara kita, apa sih yang ingin lu sampaikan ke dia? Mami nggak pernah nuntut Ciara untuk menjadi anak yang berprestasi atau harus lebih dari siapapun. Tapi Mami selalu punya harapan besar bahwa Ciara akan menjadi sosok yang bisa menginspirasi banyak anak seusia kamu. Karena kan Cia ini kan banyak yang bilang dari dulu, teman-teman sekeliling aku adalah arek gede ini kedisian. Dewasa sebelum waktunya. Jadi caranya dia to solve problem. Terus teman-temannya, karena Ciara ini juga orang yang selalu dia mandiri Mas, sampai hari ini dia anak yang mandiri, jadi nggak ngerepotin saya sama sekali. Pagi bangun dia mandi, sholat, sarapan sendiri, seragam dia prepare, jadi saya tuh cuman kayak supervisor aja. Keren ya. Dek, seragam aman, siapin semua loh. Iya, paling gini. Tapi lihat kaos kaki Cia nggak? Ngasih aja. Jadi cuma seputar itu. Yang kurang-kurang yang dia tanya. Dan ketika memang dia miss, saya bilang ya itu resiko kamu. Kan semalam mami udah ngingetin. Jadi kalau dia dihukum, ya resiko. Saya bilang. Dan saya nggak pernah blame anak saya dihukum atau apa. Saya malah, bahkan kalau dia nilainya agak nggak bagus gitu ya, saya tetap wow. Ya kamu udah ngelakuin yang terbaik. Bahkan pernah nih dia bilang, aduh Mi, ini bakal sulit nih soalnya. Dek, kalau ada soal yang paling sulit sekalipun, kamu udah di titik menyerah, taruh pulpenmu dan kamu diam. Ya Allah, ini susah semua nih. Udah deh, aku serahin pulpen ini ke kamu ya Allah ya. Dan dia aplikasikan dong Mas, dan nilainya 98. Terus dia bilang gini, kenapa ya Mi setiap kepepet, malah nilaiku tuh bagus karena aku menyerahkan ke Allah. Ya berarti tiap hari kamu harus serahkan ke Allah. Tapi Allah tuh tahu loh Mi, aku benar-benar kepepet atau enggak. Gitu. Lucu ya, ini Cia ini ya. Ya tapi kita berantem terus Mas, to be honest ya. Aku Scorpio, dia Cancer, jadi orangnya sama-sama atos gitu. Dan saya ini orang yang sume kan, anak saya enggak. Gitu, itu yang membedakan ya. Dan sekali lagi tuh semua kok, hampir semua seperti itu. Bener banget. Aduh. Jadi ya warna-warni cara mendidik anak itu emang kita nggak bisa juga saling adapt satu dengan yang lain. Karena parenting sendiri itu bertumbuh. Ya. Nggak bisa ada pakem khusus, ya kan? Ya. Karena perbedaan karakter orang tua. Terus budaya, apalagi ada beberapa orang yang single mom kayak Vivi, apalagi kayak saya, ada anak-anak tuh punya empat orang tua loh istilahnya kan. Seperti itu kan. Tapi bagus ya, komunikasi semua oke Mas ya. So far alhamdulillah, dan itu butuh keren banget loh. Butuh waktu, butuh proses effort juga waktu kita
menyatu antara mamanya anak-anak dengan suaminya dan saya dengan istri saya. Itu sempat ada shock ya Mas? Iya, ya bukan shock ya, tetap kita menjaga, artinya menjaga hati masing-masing sampai suatu titik ya kita benar-benar bisa ngobrol bersama gitu loh, bahwa anak-anak ini ya anak-anak kita gitu kan yang harus kita rawat bareng. Keren itu. Dan itu impian aku, pengen juga kayak gitu nanti. dan balik lagi sih sebenarnya itu Vi, itu kan sebenarnya pilihan ya. Ya. Nah ini loh sekali lagi tagline kita ini masuk lagi. Apa itu? Something to remember itu. Something to remember. Bener. Jadi banget ya. ada banyak hal dari masa lalu itu yang tidak harus semuanya dilupakan. Mungkin ada beberapa hal yang dari mantan kita. Ya. Itu pasti ada yang baik. Ya, Gak semuanya buruk ya kan. Dan hal-hal itu yang akhirnya kita tangkap sebagai hal yang baik, yang bisa kita terima dan kita bisa blend jadi satu untuk mendidik anak-anak kita. Dan masa lalu juga akhirnya memiliki tempatnya masing-masing. Dia punya masa lalu dengan sekarang di tempat yang tepat, demikian dengan saya seperti itu. Dan hari ini kok saya yang jadi curcol ke kamu ya? Loh, kita sharing begini ya. Bener sih. Kan saling sharing gitu. Jadi ini luar biasa. Jadi, saya sambil ngontrol juga nih Mas dari tadi. Sebenarnya saya juga pengen banyak nanya gitu kan. Tapi saya jadi lu yang hostnya. Iya makanya itu. Bener. Ya ini sharing saya ke teman-teman yang lain. Tapi itu keren banget sumpah Mas. Pilihan. Pilihan kamu untuk kalau istilah teman-teman tuh berdamai ya. Berdamai dengan diri dan mungkin keadaan ya, dan masa lalu. Tapi bagi saya sekali lagi anak adalah hal yang nyata di depan kita, bahwa tidak ada mantan anak. Iya kan? Benar. Kalau mungkin mantan istri, mantan pacar, oh itu dulu mantanku loh. Masa itu dulu mantan anakku kan? Iya benar. Jadi temukan titik di mana kompromi itu hadir. Bagaimana kita bisa menjaga hati mereka itu bersama. Dan itu tidak mudah. Itu prosesnya luar biasa ya Mas ya. Dan thanks God saya ada di titik itu sekarang dan mempertahankan itu. Selamat ya Mas. Jauh lebih powerful, butuh effort juga untuk mempertahankan seperti itu. Wah, keren. Karena anak-anak kan terus berkembang, Vi. Iya. Anak-anak perlu tetap terus berkembang. Sometimes mereka juga punya sifat-sifat yang manipulatif. Kalau dia tidak dapat di orang tua pasangan yang ini, mungkin larinya ke kita. Wah, itu makanya pentingnya komunikasi dari kedua orang tua ini ya. Trik itu akhirnya kita tahu, oh ini ngetrik aja ya. Nah ini aku sharing ya. Jadi pengalaman-pengalaman ini seru itu. Juga teman-teman yang sama dengan apa yang aku alami dengan pasanganku dan juga dengan mantanku dan pasangannya, dengan anak-anakku yang 4 orang itu punya karakter yang berbeda-beda. Nah karakter yang berbeda itu yang mewarnai kehidupan kita juga banyak belajar akhirnya dari mereka ya Mas ya. Iya, bagaimana si sulung yang tough banget karena dia ngalamin kan kejadian apa yang terjadi di masa itu. Semua fase. Dan si nomor 2 yang kalem, anaknya yang pragmatis banget yang semua serba aku kerjakan. Dan si nomor 3 yang sanguin banget, dia punya banyak teman yang dimanapun populer banget. Dan si bontot yang juga sekarang orangnya yang asik, yang dia teknologi tahu banget. Dan itu kita benar-benar belajar dan gak ada habisnya. Makanya aku sebut parenting itu bertumbuh. Betul. Gak ada pakem dari generasi ke generasi. Tapi setiap generasi punya masanya. Dan itu akan di-update, di-up-to-date-kan lagi di masa berikutnya. Betul. Itulah kenapa dengan anak, karena anak ini yang akan terus bersama kita ya sampai masa dimana dia akan bersama lepas bersama itu. Pilihannya. Betul. Tanggung jawab kita lepas istilahnya. Adalah kita juga jangan tidak mau belajar bersama mereka. Bukan hanya mereka saja yang belajar dari kita, tapi betul. Kita pun juga harus mau belajar dengan anak-anak kita. Kok jadi dalam ya? Ih, dalam. Ini untung tadi kita ambil guyon-guyonan Mas. Kalau enggak aku meweks nanti yang ada. Yang jelas Vivi, terima kasih banyak ya untuk hari ini. Luar biasa. Thank you Sukses banget untuk albumnya.
ya. Oh iya. Nanti dikirim ya linknya Ya ya. Allah. Oke, Nanti boleh lo Spotify. diundang lagi ya. Oh iya, kita akan lanjut lagi. Mohon doanya Banyak ya. hal pasti, semoga sukses, semoga berkah. Karena itu adalah Dan- impian yang tertunda dari Oke. tahun 90. Sama halnya dengan podcast kita loh hari ini. Oh ya? Ini udah tertunda beberapa tahun, dan thank God juga kreatif ya akhirnya mau ada ini semuanya, dan Waduh, kita seneng hadir di banget. sini. ya Terima kan? kasih buat semuanya, buat teman-teman Zuka kreatif. Zuka kreatif, keren banget. Kru yang ada di sana, Oke, kalian kece, mantap, kece banget ini badai. teman-teman. Dan tempat yang memfasilitasi kita tentunya Iya, ya. keren banget ya. Wah. Baik, terima kasih sekali lagi Vivi ya. Sama-sama Mas, sukses. Mudah-mudahan kita ketemu Sukses lagi. Everything semuanya. happen for a reason. Amin. Mudah-mudahan amin, bawa amin. manfaat untuk Mas Amang, Dan banyak untuk saya orang, dan Anda semuanya. Thank you teman-teman semuanya. Terima Sukses kasih. mulia untuk kita semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Bye.